Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyebab kegagalan penyakit jantung, yaitu ada satu hal, dan solusinya satu hal, yaitu disebabkan satu, karena lambatnya informasi. Sehingga karena lambatnya informasi, sehingga pemikirannya kurang informasi yang positif, ilmu yang positif yang untuk menjadikan jalan keluar. Sehingga berhubung mereka lambatnya informasi, sehingga dia bingung untuk mengatasi permasalahannya dia sendiri, sehingga untuk dia berhubung pengen berhasil mencari nggak ketemu, akhirnya terus dipelesir jantungnya, dipompa terus, bekerja terus untuk mencari solusi, sehingga malah semakin nggak sehat, semakin lelah. Itu disebabkan karena itu, walaupun diobatkan ke dokter jantung tetap tidak berhasil mengatasi masalah, sehingga bisa bugar untuk bekerja. Akhirnya usahanya gagal karena kelelahan. Solusinya yaitu kita harus cepat menggali informasi tersebut, yaitu caranya kita cari penyebabnya. Yaitu di sini orang-orang yang penyakit jantung, yaitu kebanyakan orang-orang yang pemikirannya didesain oleh politikus-politikus, kebanyakan. Karena politikus-politikus itu yang penting mendapat massa, tapi nggak memperdulikan yang jatuh korban jantungan. Ini harus diberi solusi yang bagaimana, datangkan tenaga ahli. Dia nggak memperdulikan, karena penyakit jantung itu tidak cukup didatangkan orang dokter ahli jantung, nggak cukup, harus diberikan suatu ilmu, pemikirannya, mempunyai ketegangan masalah apa, itu diberikan solusi. Kalau enggak, dia tetap memikirkan permasalahan tersebut untuk mencari-cari terus. Akhirnya dia nggak bisa istirahat dan nggak bisa tidur. Solusinya carikan informasi yang cepat. Caranya bagaimana? Kadang-kadang orang yang korban jantungan itu saya bilangi, Anda pilih jadi politikus, apakah pilih pengusaha yang jujur? Kalau politikus itu saling politik-politikan, saling bully-bulian, akhirnya yang nggak kuat jantungan. Lah solusinya harus keluar dari situ, keluar dari situ. Akhirnya mereka sanggup keluar dari bully-bulian, politikus-politikusan. Tapi keluar itu nggak cukup. Dia mengatakan keluar nggak cukup. Karena apa? Pemikirannya sudah didesain oleh politikus. Jadi nanti setelah ketemu seseorang, masih gerak refleks, masih otak bawah sadar. Nah, cara untuk menghilangkannya yaitu diberi suatu materi kejujuran. Caranya yaitu dilatih takwa, karena sesuai dengan janji Tuhan Yang Maha Esa dalam Al-Quran, kalau takwa itu diberi solusi, tidak diberi solusi dalam permasalahan, dan diberi rezeki nggak disangka-sangka. Akhirnya kalau diberi rezeki nggak disangka-sangka, akhirnya mereka jantungnya nanti bisa istirahat. Karena apa?
Rezeki nggak disangka-sangka itu tahu-tahu dapat rezeki gitu saja, nggak usah pikir banyak. Kan begitu. Akhirnya nanti jantung kan bisa istirahat. Dan kalau takwa diberi solusi dalam permasalahan, berhubung diberi solusi, akhirnya dia akan tenang. Jantungnya bisa istirahat, nggak dipelosir terus. Akhirnya bisa sembuh jantungnya. Begitu. Itu kesaksian di lapangan, itu ternyata di mana-mana orang-orang baik di kalangan masyarakat, pemerintahan, atau di kalangan keorganisasian mulai bawah sampai atas, saya survei, mereka sepakat kalau orang ternyata gara-gara caleg-calekan, bully-bulian, politik semua kan yang nggak kuat sakit jantung. Pada dasarnya yang tanggung jawab siapa ini? Nah, ini yang tanggung jawab berarti orang yang jujur. Berhubung ketemu saya orang jujur, ya saya bilangi, kamu milih mana? Milih politikus apakah milih kejujuran? Pemimpin yang jujur. Kalau politikus itu akibatnya nanti politikan jantungnya nggak kuat. Kalau kejujuran, pilih yang jujur, itu punya rasa empati, punya rasa peduli, kejujuran menyampaikan penyebab yang sebenarnya apa, kemudian solusi yang sebenarnya itu. Pilih yang mana? Akhirnya mereka milih yang kejujuran. Akhirnya mereka semakin sembuh jantungnya. Nah, itulah. Kalau nggak tahu caranya, banyak orang-orang yang ya gara-gara politikan, bully-bulian, akhirnya masuk jurang, sulit untuk keluar. Nah, itu alhamdulillah mudah saja untuk mengeluarkan, diajak takwa saja, ya, diajak kejujuran, akhirnya dia semakin merasakan enaknya, semakin keluar. Tapi ya berhubung mindsetnya, di pemikirannya sudah didesain untuk mengeluarkan itu, ya harus dilatih terus supaya keluar 100%. Nah, itu kadang-kadang itu masih kambuh, nggak terasa ya, walaupun nggak kambuh semua tapi kambuh berapa persen. Nah, itu makanya terus diadakan pembinaan terus. Itu caranya. Jadi teman-teman, asal kita takwa, sudah permasalahan apapun itu sudah dijamin diberi solusi oleh Tuhan. Mengapa kita harus gelisah? Ya enggak. Banyak orang yang sekolah ya, kuliah itu jalan buntu menghadapi permasalahan. Ada yang jalan buntu. Tapi karena mereka itu diimbui modal takwa ya, akhirnya mereka ya mendapatkan jalan keluar. Tapi kalau mereka walaupun sudah kuliah, sudah punya prestasi, kalau takwanya kurang, kadang-kadang ya jalan buntu, nggak bisa membantu orang lain yang punya permasalahan lebih berat. Tapi bagi orang-orang yang takwa, ternyata bisa mendapatkan solusi dalam permasalahan, baik permasalahan keluarganya atau temannya atau saudaranya, atau masyarakat, atau di mana mereka alhamdulillah selalu mendapatkan solusi, sehingga mereka hidupnya, orang yang takwa itu tidak hanya bermanfaat kepada dirinya, juga keluarganya, juga bermanfaat kepada masyarakat, juga bermanfaat kepada atasan dan bawahan. Itulah bedanya politikus dan orang yang jujur dan takwa. Iya. Jadi teman-teman, video ini tujuan saya yaitu untuk menemani Anda yang sudah berhasil. Ya, karena apa? Orang-orang yang sukses sudah berhasil itu kalau kekurangan ilmu, itu ternyata banyak yang bangkrut, akhirnya melarat lagi. Begitu. Makanya mereka-mereka yang sudah bangkrut ini saya berikan suatu penyebabnya, kemudian solusinya berikan, alhamdulillah mereka mau. Lah itu apa rahasianya? Rahasianya saya akan menyampaikan informasi ya, dari bujang sampai sekarang
itu kok gagal berhasil itu sebabnya disebabkan oleh apa? Itu yang perlu kita paham. Kegagalan menyampaikan informasi itu ibaratnya kita itu menyampaikan suatu makanan. Makanan kalau masakan kita nggak sesuai dengan yang kita beri masakan, itu akhirnya kadang-kadang menjadikan suatu racun atau menjadikan nggak sehat. Nah, supaya mereka jadi sehat, ya makanan itu harus kita masak sesuai dengan situasi kondisi orang tersebut. Kalau orang itu senangannya manis, ya kita kasih makanan manis. Senang segar, kita segar. Senang apa kita, dan disesuaikan dengan kondisi seorang supaya orang itu menjadi sehat. Nah, begitu. Akhirnya makanan ini betul-betul menjadi sehat. Informasi juga begitu. Informasi ya kita olah. Jangan kita sampaikan mentah-mentah. Kecuali yang kita sampaikan mentah-mentah dia bisa memasaknya. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau orang yang kita sampaikan informasi dia belum bisa memasak, ditelan mentah-mentah, akhirnya jadi racun. Kalau jadi racun akhirnya menjadikan masalah, nggak rukun, buli-bulian, ya, dan segala macam. Tapi kalau kita masak, tapi dulu saya masaknya ya nggak langsung enak gitu ya. Saya banyak kritik, banyak teguran, tapi itu saya anggap itu bukan suatu malapetaka, itu malah suatu kesempatan emas saya untuk belajar. Saya pelajari, ya ada kritikan lagi, pelajari, akhirnya semakin meningkat. Itu rahasianya, ya. Rahasianya keberhasilan untuk menyampaikan informasi itu caranya begitu. Maka bagi teman-teman pemula, ya, jangan putus asa untuk menghadapi berbagai kendala. Itu malah suatu kesempatan kita belajar. Akhirnya bagaimana kita bisa merasakan pembelajaran? Akhirnya bagaimana sewaktu-waktu ada pemula lagi, kita bisa memberi motivasi dan solusi kepada mereka. Kalau kita belajar itu langsung tinggi kan nggak mungkin, ya. Ibaratnya kita itu naik tangga kan dari gigi, ya, dari lantai yang paling bawah kan, kemudian lantai 2, 3 dan selanjutnya. Kalau kita langsung loncat kan, tapi bagi orang yang nggak memahami, berhubung kita itu mungkin termasuk orang yang ketinggalan, nggak naik kelas, itu kadang-kadang kita malah diolok-olok oleh mereka, ya. Karena apa? Karena mereka nggak tahu, ya, nggak tahu. Lah kita yang sudah tahu, ya kita tetap fokus kepada kelas kita. Kalau kelas kita itu kemampuannya baru pertama, ya kita tekun. Pertama itu nanti lulus tingkat. Kita harus istilahnya apa itu, kacamata kuda, ya. Kita kacamata kuda. Artinya kalau kita kelas 1, ya kita fokus kelas 1. Walaupun teman-teman kita sudah kelas 5, kita nggak usah mandang ke sana. Karena nanti kalau kita langsung masuk kelas 5, kita malah nggak kuat, akhirnya malah gagal. Karena kemampuan otak manusia itu harus dilatih dari bawah. Nggak ada cerita dilatih dari langsung. Nah, begitu. Akhirnya apa? Akhirnya masalah-masalah terjadi karena itulah. Itu kalau bagi orang-orang yang baik itu malah kesempatan belajar. Makalah bergaulah orang yang baik, ya, yang betul-betul baik. Kadang-kadang kita sulit membedakan mana orang yang baik dan tidak. Nah, itu asal kita itu selalu fokus, nanti semakin lama semakin bisa membedakan. Oh, ini baik, oh ini tidak. Itu. Nah, syaratnya bagaimana? Kita harus takwa, ya. Itu mudah karena takwa. Takwa itu petunjuknya dari mana? Ya dari Quran.
hudal lil muttaqin. Jadi Quran itu petunjuknya orang yang takwa. Jadi kalau Anda ingin takwa, ya mengertilah Al-Quran. Itu isinya apa? Isinya ilmu dan nasihat. Ilmu untuk berikan makanan pikiran kita. Kalau puncak ilmu nggak bingung karena sudah tahu caranya untuk menghadapi berbagai hal. Dan obat seandainya hati kita sakit, entah disakiti orang, entah dicaci orang, entah dibully orang, karena hati kita itu dituturi atau dinasihatkan dari Al-Quran itu, hati kita bisa sembuh. Akhirnya kita nggak punya dendam kepada seorang, nggak iri dengki kepada seorang, hati kita bisa bersih, ya. Akhirnya nggak mengganggu jalannya kesehatan kita jasmani rohani. Akhirnya kita bisa sehat. Karena apa? Untuk mencapai suatu cita-cita atau melamar suatu pekerjaan, itu syaratnya apa? Harus sehat jasmani rohani. Jadi kalau Anda gagal, artinya karena Anda nggak sehat jasmani rohani. Nah, sebagai bukti Anda tidak memahami tentang kesehatan jasmani rohani, buktinya lagi Anda tidak mampu menyebarluaskan kesehatan jasmani rohani. Begitu. Dan Anda tidak tahu sebab-sebabnya orang tidak sehat jasmani rohani, dan solusinya nggak tahu. Itulah. Makanya solusinya Anda harus berteman kepada orang-orang yang sehat jasmani rohani. Ya. Lah, orang-orang yang nggak sehat jasmani rohani itu disebabkan apa? Lah, itu kadang-kadang disebabkan oleh politikus. Karena politikus itu yang penting dapat masa, entah caranya bagaimana, dia nggak memperdulikan, entah merugikan orang, entah nanti yang jadi korban bagaimana, dia nggak peduli. Tapi kalau orang yang jujur atau pengusaha jujur, dia peduli kepada bawahannya. Kalau ada bawahannya yang kena musibah, ya diperhatikan, dicari sebabnya, mengapa mereka kena musibah, solusinya seperti apa, begitu, ya. Kalau politikus bagaimana? Orang yang jujur malah dimusuhi, dibully. Tapi saya kok kadang-kadang bisa dibully, kadang enggak. Loh, kan saya punya informasi, ya. Saya banyak informasi. Kemudian informasi itu saya olah jadi makanan yang enak, ya. Saya olah, akhirnya kan bisa untuk makanan pemikiran mereka. Akhirnya mereka pikirannya jadi jernih, merasa mendapatkan ilmu pengetahuan yang manfaat, yang rukun, yang kompak, yang harmonis di kalangan siapa saja. Akhirnya mereka tertarik, gitu. Jadi informasi itu seperti kalau belum dimasak itu seperti daun pepaya, makanan seperti makan contoh daun pepaya kalau belum dimasak itu nanti bisa overdosis kalau hanya dimakan daun pepaya. Tapi setelah diberi bumbu ini dan itu, akhirnya badan juga penak. Nah, saya menghadapi banyak orang itu saya sesuaikan sesuai dengan contohnya. Kalau orang ini kuli, ya kita menyampaikan informasi sebatas kuli. Kalau dia omongnya banyak, bagaimana? Ya biar teruskan saja, dia ngomong apa teruskan. Nanti di sela-sela itu kita kan punya informasi yang positif yang sudah kita masak, kita sampaikan. Akhirnya jadi makanan untuk pikiran dia. Akhirnya mereka semakin jalannya semakin bagus, begitu. Akhirnya kalau terus-terusan kita berikan informasi yang bagus, informasi yang kurang bagus yang enggak manfaatnya kalau semakin lepas itu sudah terbukti. Ya makanya, tapi saya kok enggak sulit, kok mudah, apa rahasia? Takwa. Dengan takwa permasalahan apapun diberi solusi, itu sudah janji Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya saya menghadapi siapa saja selalu mendapatkan solusi. Tapi kalau orang yang enggak takwa, menghadapi permasalahan malah menghindar. Akhirnya apa?
Berhubung menghindar kayaknya nggak mendapatkan solusi. Ya. Contohnya, kalau kita ada permasalahan dengan anak kita, terus kita menghindar pergi, kita kan malah nggak selesai tuh permasalahan. Nah, kalau anak kita hadapi coba, ya ada apa tuh nak? Kok gelisah? Ya, kalau anaknya tetap murung ya nggak mau menjawab, ya kita doain dulu. Kalau nanti sudah sadar, sudah mau menghadap, ya diajak bicara. Wah, akhirnya anak kan sembuh. Lah kita menghadapi teman atau menghadapi masyarakat atau menghadapi siapa saja, yaitu ya kita jangan menghindar. Ya seandainya menghindar, ya kalau kita memang betul-betul nggak mampu atau belum mendapatkan solusi, istilahnya mundur selangkah setelah, tapi nggak mundur terus. Kalau akhirnya mencari celah, kalau ada celah untuk maju, akhirnya maju, akhirnya kan berhasil. Kalau seandainya kita nggak maju, ya karena teman kita banyak, kita mengundang teman untuk maju, loh akhirnya kan permasalahan selesai. Nah begitu caranya. Jadi kita itu hidup itu bersama-sama. Jadi kita jangan hanya memandang dari kemampuan kita. Ya. Kalau kita hanya memandang kemampuan kita, ya kita putus asa karena masalah itu banyak. Yang menangan itu tidak hanya kita sendiri. Ya, dengan modal takwa, ya kita akhirnya diberi solusi. Kadang-kadang tahu-tahu ada teman datang, ya, membantu kita. Apakah dari istri atau anak atau dari teman siapa, atau nanti pekerjaan ini yang mengerjakan ini, yang ini itu. Loh akhirnya kan beres kan. Ya, begitu. Lah kalau kita nggak yakin bahwa hidup itu kebersamaan, ya kita hanya mengandalkan diri kita. Akhirnya kita punya masalah, kalau mengandalkan diri kita akhirnya nggak berhasil. Ya, begitu. Kalau kita mau cari teman kesulitan bagaimana? Ya takwa saja lah. Takwa nanti kan Tuhan Yang Maha Esa yang lebih tahu, berikan solusi. Lah bagaimana caranya? Ya solusi sedikit pun harus kita syukuri, alhamdulillah yang banyak, supaya nanti ditambah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita nggak syukur sedikit pun, akhirnya nanti malah dicabut. Akhirnya solusi selanjutnya malah nggak datang. Makanya solusi sedikit apapun harus kita syukuri. Terus nanti solusi selanjutnya supaya datang gitu. Contohnya saya dulu, pada waktu saya awal-awalnya, kadang-kadang solusi itu baru kalau setengah bulan, walaupun berdoa terus setengah bulan kadang-kadang, atau setengah tahun baru datang. Tapi sekarang ini berhubung saya itu banyak membantu orang, nah, sehingga setiap hari itu ada ide, ada inovatif, ada ide kreatif. Nah itu akhirnya bagaimana kalau kita banyak membantu orang, akhirnya kita tahu rahasianya membantu orang, akhirnya kita tahu rahasianya membantu keluarga kita, akhirnya keluarga kita terbantu. Kalau kita itu kikir, ya, kita itu pelit, akhirnya kita nggak mau membantu orang, sehingga kita nggak tahu rahasianya orang, dan kita nggak bisa membantu keluarga kita. Tuh, kadang-kadang orang berpandangan harus diutamakan mengurusi keluarga, tetapi ya harus kita bagi, jangan sampai sama sekali kita nggak membantu orang. Padahal membantu orang itu, kalau kita ngurus keluarga itu 100% ya. Untuk membantu orang itu kan mungkin hanya 1% ya, atau 10% paling banyak, itu kurang lebih. Tapi kadang-kadang orang memandang itu dikira, datang memandang saya dikira saya selalu mengurusi orang, padahal hanya berapa persen saja. Nah begitu. Nah, kadang-kadang orang itu
hanya fokus kepada keluarganya saja, sehingga 100%, yang 1% atau 10% itu enggak untuk membantu masyarakat yang perlu dibantu. Akhirnya apa? Masyarakat akhirnya banyak orang yang jelek, akhirnya kejelekan itu akhirnya menimpa pada diri kita atau keluarga kita. Nah, begitu, karena kita itu hidup di masyarakat. Kalau masyarakat jelek ya kita pasti kena, kalau masyarakat baik kita kena. Makanya berapa persen harus kita perlukan untuk membantu masyarakat sesuai dengan keahlian kita ya. Kalau saya kan keahlian saya kan menyelesaikan masalah, ya itu saya fokus itu. Karena apa? Kalau orang mengerjakan sesuai dengan keahlian itu berarti takwa. Kalau enggak itu enggak. Contohnya begini, ada orang enggak ahli, merasa ahli, akhirnya pekerjaan malah jadi rusak, nggak berhasil. Nah, terus nggak cari tahu, nah, gitu ya. Seharusnya bagaimana? Kalau dia nggak merasa ahli ya banyak istighfar, ya syukuri yang ada dan cari tahu ya, dan takwa, akhirnya mendapat guru-guru, kan begitu. Nah, sudah merasa bisa ya, ternyata nggak profesional, nggak mau belajar, nggak cari tahu, nggak cari guru, ya akhirnya apa? Ya rusak, dirinya juga rusak, orang lain juga rusak. Berhubung menanam rusak, akhirnya ya nggak dapat kemanfaatan. Makanya dunia ini tinggal kita mau menanam apa. Kalau kita menanam baik ya nanti akan tumbuh baik, kalau menanam jelek ya akan tumbuh jelek. Nah, begitu. Kadang-kadang ya, kadang bukan kadang-kadang, jadi orang itu tinggal temannya. Kalau Anda ingin jadi orang baik, Anda harus berteman orang-orang yang baik. Nah, begitu, supaya tahu rahasianya jadi orang baik itu bagaimana. Nah, begitu, Anda ingin baik, bergaul orang yang jelek ya kan jadi jelek. Kecuali Anda sudah jadi orang baik, bergaul orang baik, sudah bisa bergaul orang yang jelek, akhirnya orang yang jelek itu bisa Anda berikan materi ilmu yang bermanfaat, akhirnya jadi baik. Nah, begitu. Makanya teman-teman, ini video saya ini tujuannya untuk menemani Anda, untuk menemani teman-teman, karena teman-teman sudah banyak. Contohnya saya ini kan umurnya sudah tua ya, jadi otomatis keluarga saya semakin besar, ada yang di luar negeri, ada, sehingga mereka kan perlu materi, perlu ilmu. Nah, kalau saya datang langsung atau ngebel langsung itu kan nggak nutut waktunya ya, karena sudah berkembang sehingga saya nggak nutut. Untuk silaturahmi itu nggak nutut waktunya. Nah, kalau dengan video ini itu kan oleh mereka nanti kan diputar sewaktu-waktu longgar, nah, itu kan enak ya. Nah, begitu mengaturnya kan enak. Nah, makanya video-video yang saya buat ini alhamdulillah bisa bermanfaat untuk diri saya dan keluarga saya, untuk teman-teman, untuk kerabat-kerabat, saudara-saudara. Makanya silahkan like, share, dan komen, tombol loncengnya. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi kalau Anda tetap sulit ya terus, Anda tetap sulit, artinya Anda belum bisa membedakan ya, mana yang sulit, mana yang mudah. Artinya Anda masih kekurangan materi ya. Itu Anda harus tekun takwa ya. Takwa artinya bagaimana? Orang yang takwa yaitu di dalam Al-Quran itu hudal mutakin, makanya itu petunjuknya. Jadi
akhirnya di situ dijelaskan lebih lanjut bagaimana otak itu apa perlu makanan. Iya, makanannya ilmu yang bermanfaat. Lah hati itu apakah perlu obat? Iya, obatnya nasihat di dalam Al-Quran itu. Jadi orang-orang yang tidak sembuh jantungnya yang kena penyakit itu disebabkan mereka itu hanya mengejar obat-obat yang diisikan ke perut hanya untuk badannya saja. Ya, ternyata setelah hatinya kemudian diberi nasihat dari Al-Quran, akhirnya bisa sembuh. Kadang-kadang hatinya itu dendam atau saling bully-bulian, saling menjatuhkan, saling nggak maafkan. Setelah diberikan nasihat itu dari Al-Quran, dia merasa damai, saling memaafkan, saling minta ampun, dan begitu. Adapun pemikirannya diberi ilmu yang bermanfaat, akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang menjadi ganjalan-ganjalan, menjadi gak enak, menjadi gak sehat, menjadi gagal, itu akhirnya dapat materi seperti itu. Nah, itu akhirnya terwujudlah kesehatan jasmani rohani. Nah, begitu. Nah, itu perlu perjuangan, ya, perjuangan. Nah, anda kan tinggal mendengarkan saja ya. Nah, saya itu berjuang mati-matian secara offline, ya. Saya membuktikan secara offline, ya, menyampaikan informasi ke sana kemari dari kalangan bawah dan atas, masyarakat umum, pemerintahan, dan segala macam. Setelah itu hasilnya kegagalan saya ceritakan seperti itu, keberhasilannya saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Suatu kegagalan ini mereka itu sudah saya bilangi kesempatan untuk belajar, sudah semangat. Nah, keberhasilan kesempatan kita sebarluaskan, itu sudah semangat mereka baik secara online dan offline ini, ya. Makanya teman-teman, ya, ini video ini tujuannya untuk menemani Anda yang sudah berhasil supaya jangan lupa, ya, seperti ini terus dilangsungkan. Yang belum berhasil supaya jangan putus asa terus, karena orang-orang sudah berhasil itu awal-awalnya juga seperti Anda yang belum berhasil ini, atau Anda yang masih sakit ekonominya, atau sakit badannya, atau lelah pemikirannya. Nah, itu teman-teman yang sudah berhasil itu awalnya juga begitu. Nah, yang sudah berhasil ini ditingkatkan, ya, SDM-nya ditingkatkan dengan saya beri video ini. Semoga berhasil ya kita semua. Jadi supaya jangan sampai lupa. Karena apa? Manusia itu mudah lupa. Kalau lupa nanti ya kambuh lagi seperti biasanya. Ya makanya supaya nggak lupa ini saya bikin video-video ini, ya. Alhamdulillah barokah, ya, dimana-mana dikasih motivasi, dikasih semangati, ya, bisa merasakan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, bisa rukun dan kompak saling memaafkan, baik di kalangan masyarakat, ya, baik di cakruk-cakruk, ada di situ ada gerombolan-gerombolan. Nah, itu alhamdulillah. Bagaimana ini ada kejadian penyakit jantung karena ini, harus siapa yang bertanggung jawab? Itu kan begitu. Akhirnya mereka akan sadar, menyadari, karena ada solusi-solusi yang luar biasa, yaitu contohnya masalah ketakwaan ini. Alhamdulillah di mana-mana alhamdulillah berhasil, ya. Karena apa? Informasi ini kalau ditelan mentah-mentah atau nggak dimasak, ini banyak orang yang mabuk, yang stres, akhirnya jalan pintas. Sebetulnya pembicaraan ini enggak di depan umum, kadang-kadang dia mengatakan di depan umum dan nadanya nada tidak sehat, tapi itu enggak apa-apa, saya juga memaafkan. Karena apa? Mereka, ya, mungkin dari capeknya masalah enggak kunjung selesai, mungkin maafan mereka malah tambah meningkat. Tapi sebetulnya kalau mereka tahu video ini, ya,
mereka ya nggak begitu. Nah, tapi ya maklumi saja ya. Ya karena saya mungkin belum bisa datang ke rumahnya ya. Mungkin masih saya pertimbangkan, saya hadapi banyak ya. Atau mungkin mereka belum melihat video yang saya buat ini. Nyatanya orang-orang segala apapun, politikus kelas nasional, kalau sudah mendengar video saya ini ya, karena video saya ini berdasarkan fakta di lapangan, nggak buat-buatan, nggak karangan, itu berdasarkan fakta di lapangan. Kayak pahit enaknya di lapangan ya, saya jalani karena masalah itu harus kita hadapi. Seperti kita itu menghadapi anak itu, masalah dengan anak. Kalau kita tinggal pergi ya nggak selesai, harus kita hadapi. Ada masalah di masyarakat ya harus kita hadapi. Kalau kita nggak bisa bagaimana? Mengundang orang yang ahli, banyak sudah orang ahli, tapi Anda kan kadang-kadang nggak tahu. Nah, begitu caranya ya, begitu caranya. Jadi kalau Anda sudah nggak ahli, nggak mau undang ahli, ya Anda artinya nggak takwa ya, karena takwa itu harus mengikuti aturan. Kalau Anda nggak mengikuti aturan, Anda nggak takwa, makanya nggak diberi solusi. Setelah mudah saja toh kalau takwa. Kalau nggak ahli jangan mengatakan ahli ya, jangan maju. Lah bagaimana caranya? Cari ahlinya dulu, maju. Atau kalau ahlinya jauh ya Anda belajar dari ahlinya itu, nanti bagaimana caranya menghadapi mereka. Nah itu caranya. Karena menghadapi mereka itu kita kan menyampaikan informasi atau mendengarkan informasi. Yaitu kalau mereka menyampaikan informasi kita dengarkan. Karena kalau mereka kita dengarkan, satu, mereka merasa kita hormati, kedua, kita bisa memahami apa yang sedang terjadi. Dan setelah kita memahami apa yang sedang terjadi, kita tinggal cari penyebabnya. Kalau penyebab sudah ketemu, kita cari solusinya. Kalau solusinya sudah ketemu, tinggal kita kerjakan. Setelah itu kita evaluasi hasilnya bagaimana, apakah semakin memburuk, apakah malah jelek, apakah semakin bagus. Berdasarkan evaluasi tersebut kita menindaklanjuti lagi. Kalau kita nggak tahu cara menindaklanjuti, kita cari tahu kepada orang ahlinya. Nah begitu namanya, itu orang yang jujur, tanggung jawab. Kalau Anda nggak mau tahu, artinya Anda nggak tanggung jawab, artinya Anda nggak takwa. Begitu loh caranya. Jadi orang takwa itu sebetulnya mudah, karena kita hidupnya nggak sendirian. Contohnya saya dulu ya, untuk menuju takwa, saya tuh cari tahu ke sana kemari, ke atas ke bawah, secara offline dan online. Cari tahu, bahkan resikonya saya juga dibully seorang, dicurigai seorang, dibully di politik. Tapi berhubung saya bukan orang politikus dan saya modalnya takwa, ya saya nggak ditangkap oleh mereka, saya juga dimaafkan. Nah begitu, karena saya niatnya apa? Baik, dan saya takwa. Masalah apapun di lapangan, yang penting fokus pada tujuan takwaan. Nyatanya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan solusi. Nah itulah teman-teman, Anda yang sudah berhasil, tetap saya temani supaya nggak lupa dengan proses keberhasilan ini. Yang masih gagal, Anda jangan putus asa, karena yang berhasil ini juga berangkat dari kegagalan. Ya, Anda yang masih gagal, terus jangan putus asa supaya berhasil seperti teman-teman yang sudah berhasil. Ya, silahkan like, share dan komen ya, tombol loncengnya supaya video ini berkembang ya. Karena apa, di dunia ini banyak perubahan-perubahan teman-teman, tinggal impian kita dan prasangka kita.
Karena Tuhan Yang Maha Esa itu mengikuti prasangka kita. Kalau kita baik, prasangka baik, dunia akan baik. Kalau kita prasangka jelek, dunia akan jelek. Itu tinggal prasangka kita. Makanya kita terus berjuang ya supaya prasangka kita baik, dan mereka sudah banyak yang prasangka baik, yang jadinya curiga, cemburu. Setelah kita beri informasi yang dimasak sesuai dengan selera mereka, ibarat makanan kita sajikan makan sesuai dengan mereka, akhirnya mereka makan dengan lahap ya. Mereka bisa menerima informasi, akhirnya bisa rukun kompak, kerjasama yang baik, bisa saling mengampuni, baik di kalangan masyarakat umum, organisasi, pemerintahan. Nah, ini luar biasa teman-teman. Kalau nggak percaya ya coba nyatakan saja. Lihat saja, datang ke rumah saja juga bisa. Survei di rumah saya ya, perjuangan awalnya dari mana, bagaimana perjuangan mulai dulu sampai sekarang itu nggak ada perjuangan itu dari berhasil dulu. Perjuangan dari yang tidak berhasil ya, tidak berhasil berjuang terus, pantang menyerah, akhirnya berhasil. Kadang-kadang kawan-kawan ini perjuangan harus anak ini dan itu harus komplit itu kalau keadaan normal. Jadi perjuangan itu kalau keadaan normal itu ya harus ada ini, dananya, targetnya harus begini, orangnya, sekolahnya, targetnya harus itu. Kalau keadaan normal memang target itu harus dijalankan. Tapi kalau keadaan darurat ya itu sementara yang modal takwa ya, dengan modal takwa nanti Tuhan Maha Esa memberikan solusi dan diberi rezeki nggak disangka-sangka. Kadang-kadang orang itu nggak bisa membedakan antara keadaan darurat dan keadaan normal. Kalau keadaan normal ya pastilah harus sekolah itu dari SD ya mencapai berapa tahun, setelah itu nanti apa itu kalau normal ya, uang ada, harus sekolah setinggi. Tapi kalau keadaan nggak normal ya kita harus modal takwa dong. Dengan takwa nanti seadanya ini nanti kan Tuhan memberikan solusi, akhirnya solusi ini dan itu akhirnya kan kita bisa bekerja sama dengan dari lapisan masyarakat atau pemerintah atau siapa saja ya. Itu caranya. Karena apa? Di dunia ini yang mengatur itu Tuhan Yang Maha Esa. Ya enggak. Walaupun manusia yang mengatur, tapi tetap kalah dengan aturan Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita harus tahu sebetulnya apa tuh aturan yang Tuhan Maha Esa. Kita harus tahu supaya kita bisa tahu mana yang betul-betul bermanfaat, mana yang betul-betul informasi yang akurat. Nah, begitu ya. Ya seandainya kita dicemooh orang, asal kita takwa, cemoohan itu enggak lama ya, enggak. Karena kita dicemooh malah kita diperhatikan banyak orang. Contohnya saya dicemooh ya, dirasani, difitnah, saya malah terkenal. Nah, dengan terkenal saya banyak orang yang mendengarkan. Dengan banyak orang yang mendengarkan kan mereka nggak curiga sama saya. Karena ternyata yang saya sampaikan itu betul-betul bisa menjadikan ilmu bermanfaat untuk pikiran mereka, sehingga pikiran mereka semakin tumbuh bagus. Dan hatinya mereka bisa terobati oleh nasihat dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya mereka bisa sehat karena mereka merasakan sendiri. Nah, mereka akhirnya nggak mencemooh kita. Kalau saya takut ya mau begini, takut saya malah jantungan. Nyatanya orang-orang yang takut tuh jantungan, mau melangkah. Biasanya yang ditakuti siapa? Ya politikus. Karena apa? Politikus itu biasanya orang yang nggak mau ikut itu pasti dibully, dibully sampai kadang-kadang sampai trauma. Dari trauma ada yang gagal kawin, gagal nikah, ya sudah nikah ada
cerai karena didesain bully-bulian, ya, didesain bully-bulian, akhirnya istrinya juga dibully, akhirnya nggak kerasa meninggal. Nah, itulah teman-teman, akhirnya mereka tahu sendiri, ya, tahu sendiri akibatnya, ya. Setelah tahu, saya jelaskan, mereka akhirnya banyak yang tobat, ya, baik yang menjadi pembuli. Nah, akhirnya mereka, ya, bisa hati-hati. Karena apa? Membuat rusaknya mental seorang, mereka juga nyatanya dibalas juga, bikin jantungnya seorang nggak enak dibalas, entah dirinya sendiri, entah keluarganya, ternyata dibalas. Akhirnya mereka takut, ya. Setelah tahu itu takut, entah takut karena melihat video saya atau saya bilangi secara langsung, tapi perkataannya saya masak, itu saya masak sesuai dengan selera mereka, sehingga mereka malah merasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya mereka senang. Kalau informasi yang enggak saya kemas, enggak saya olah, yang seperti makanan enak menjadi sehat, ya, mereka malah keracunan. Kalau keracunan, ya malah marah-marah, malah bully saya biasanya. Itulah, jadi kita kalau dibully orang itu malah kesempatan kita belajar, jangan sampai kita malah bingung, stres. Tadi kucilkan orang, ya jangan kita malah bingung, stres. Kesempatan kita belajar, ya. Kalau kita takwa, ya, Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan rezeki itu nggak disangka-sangka dan memberikan solusi yang permasalahan. Makanya Anda harus yakin itu. Kalau Anda nggak yakin Tuhan Yang Maha Esa, mau yakin kepada siapa? Kalau manusia itu bisa baik karena diperjuangkan, ya, nggak ada yang berjuang. Itu saja, kalau diperjuang mau, ya nggak mau, ya bablas. Itu kalau Anda nggak percaya Tuhan Yang Maha Esa, terus Anda mau percaya kepada siapa? Ya enggak. Anda kalau percaya pada iblis, Anda malah jadi budaknya iblis. Kalau Anda percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa, Anda malah semakin jadi orang yang terhormat. Ya begitu. Walaupun awal-awalnya Anda dihina orang, dilecehkan orang, itu kan awalnya memang perjuangan itu harus begitu lewatnya, ya. Setelah tabah melewati berapa ujian, Anda akhirnya diluluskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Terima kasih teman-teman. Apabila ada salahnya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.